menampilkan drama berjudul Malin Kundang. Perkenalkan, nama saya Rahma Anggun Fadia yang berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Darajatul Ulia yang berperan sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Gavin Raja Muda sebagai ayah pengawal bajak laut. Perkenalkan, nama saya Hiwatul Kusna sebagai istri Malin Kundang. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Oleh sebagai Malin Kundang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Deni sebagai tetangga. Pada suatu waktu, di desa terpencil ada sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Karena kondisi keuangan keluarga memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Bu, ayah ingin merantau ke negeri seberang. Mengapa ayah ingin merantau? Karena ayah tidak bisa melihat kondisi keuangan kita seperti ini. Tapi ya, Mau bagaimana lagi? Ini cara satu-satunya untuk memperbaiki kondisi keuangan kita. baiklah ya, kalau itu memang yang terbaik untuk kita semua. Ayah pun berpamitan kepada ibu di depan rumahnya. Iya, jaga dirimu dan anak kita. Baiklah ya, aku akan menunggumu sampai kau pulang. Hati-hati ya, jangan lupakan aku dan anakmu ini. Ayah Malin tidak pernah kembali ke kampung halamannya sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak yang cerdas tetapi sedikit nakal. Ia sering mengajar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu dan lengan kanannya luka terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa hilang. Karena merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya, Malin memutuskan untuk pergi merantau agar dapat menjadi kaya raya setelah kembali ke kampung halaman kelak. Aku ingin merantau. Mengapa kamu ingin pergi merantau, nak? Temani saja ibu di sini. Biarkan ayahmu yang pergi merantau ke negeri orang. Awalnya ibu Malin Kundang kurang setuju, mengingat suaminya juga tidak pernah kembali setelah pergi merantau, tetapi Malin tetap bersikeras. Aku juga ingin seperti ayahku. Aku merasa kasihan sama ibu yang harus membanting tulang untuk mencari nafkah. Aku ingin mencari nafkah untuk kita, Bu. Malin, baiklah, ibu akan mengizinkan kamu untuk merantau jika kamu menghendaki itu. Jangan lupakan ibumu ini ya, Malin. Ibu akan selalu menunggumu di sini sampai kau datang kembali ke sini. Malin pergi merantau dengan menumpang kapal orang Surduga. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Serahkan harta kalian sekarang. Siapa kalian? Mengapa meminta harta kami? Kami bajak laut, serahkan harta kalian sekarang. Para awak kapal pun tidak diterima dengan perilaku para bajak laut. Akhirnya mereka pun berperang melawan bajak laut. Malin Kundang langsung mengumpat di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Tapi pada akhirnya, semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang beruntung, dia sempat bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu sehingga tidak dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut, hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya tersempat di sebuah pantai. Dengan tenaga yang tersisa, Malin Kundang berjalan. Wah, di sana sepertinya ada desa. Mungkin saya bisa minta pertolongan. Malin Kundang pun menuju ke desa yang terdekat dari pantai itu. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ketika ibu sedang menyapu di teras, Iya, Pak, ada apa? Ibu sudah tahu bahwa Malin anak ibu sudah menikah. Benarkah? Syukurlah kalau dia sudah mempunyai gambaran hatinya.
Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, Ibu Malin setiap hari pergi ke dermaga, menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayanan anak buah kapal serta pengawalnya yang banyak. Ibu Malin yang melihat kedatangan kapal itu ke dermaga milik. Apakah itu Malin anakku? Apakah dia bersama istrinya? Malin dan istrinya turun dari perahu dengan para pengawal di belakangnya. Ibu Malin menuju ke arah kapal. Setelah cukup dekat, Benar kau Malin? Ibu kan denganmu. Kamu kemana saja? Kamu sekarang sudah jadi si kaya ya? Aku bukan anakmu. Aku adalah orang kaya. Aku tidak mungkin memiliki ibu seperti kamu. Malin. Malin, kamu jangan sembarangan. Itu ibumu, ibu yang sudah merawatmu. Mengapa kamu tidak mengingat ibumu? Aku sudah bilang tadi kalau ibuku sudah meninggal sejak lama. apakah benar wanita tua itu ibumu? Bukan istriku, dia bukan ibuku. Percaya sama aku. Pun mencoba percaya dengan suaminya, Malin. Apa yang menjadi ciri-ciri anak ibu membuktikan bahwa dia adalah anak ibu? Malin mempunyai tanda lahir di lengan sebelah kanan. Sekarang tunjukkan lengan kananmu jika benar kamu anak dari ibu ini. Baiklah. Tidak bisa mengelak lagi nak, kamu adalah Malin, anak kandung ibu ini. Aku tidak percaya. Ayolah, kita berlayar. Ayo istriku, kita pergi dari sini. Aku yakin bahwa kamu memang anak ibu ini. Aku tidak suka mempunyai suami durhaka. Baiklah kalau kamu tidak mau. Ayo pengawal. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Karena kemarahannya, ia memuncak. Ibu Malin menyumpahkan anaknya. Kalau kamu tidak mengakui aku ini sebagai ibu, aku akan mengutuk kamu menjadi batu. Benar, ketika Malin berbalik badan untuk meninggal tempat itu, doa sang ibu dikabulkan dan akhirnya Malin menjadi batu. Semua orang langsung terkejut melihat kejadiannya. Sekian pesan moral dari cerita ini akan mengajarkan kepada anak-anak untuk mencintai dan menyayangi ibu tercinta, memberikan pelajaran melalui cerita rakyat asli Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.